Shalom rekan-rekan teruna, kembali lagi di Badabes bersama Kak Eca. Sebelum kita memulai kegiatan kita pada hari ini, yuk kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan terlebih dahulu. Bacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Markus 9 ayat 14 hingga ayat yang ke-29. Sebelum itu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Kuduskanlah hati kami agar kami dapat mengerti isi dari firman-Mu. Dan biarlah firman-Mu dapat menjadi pelita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Markus pasal yang ke-9, ayat yang ke-14 hingga ayat yang ke-29 yang menyatakan, Ketika Yesus, Petrus, Yakobus, dan Yohanes kembali pada murid-murid lain, mereka melihat orang banyak mengerumuni murid-murid itu, dan beberapa ahli Taurat sedang mempersoalkan sesuatu dengan mereka. Pada waktu orang banyak itu melihat Yesus, tercenganglah mereka semua dan bergegas menyambut Dia. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu persoalkan dengan mereka?" Kata seorang dari orang banyak itu, Guru, anakku ini kubawa kepadamu karena ia kerasukan roh yang membisukan dia. Dan setiap kali roh itu menyerang dia, roh itu membantingkannya ke tanah. Lalu mulutnya berbusa, giginya bekertakan, dan tubuhnya menjadi kejang. Aku sudah meminta kepada murid-muridmu supaya mereka mengusir roh itu, tetapi mereka tidak dapat. maka kata Yesus kepada mereka, "Hai kamu angkatan yang tidak percaya. Berapa lama lagi aku harus tinggal di antara kamu? Berapa lama lagi aku harus sabar terhadap kamu? Bawalah anak itu kemari." Lalu mereka membawanya kepadanya. Waktu roh itu melihat Yesus, anak itu segera digoncang-goncangnya, dan anak itu terpelanting ke tanah dan terguling-guling, sedang mulutnya berbusa. Lalu Yesus bertanya kepada ayah anak itu. "Sudah berapa lama ia mengalami ini?" Jawabnya, Sejak masa kecilnya. Dan seringkali roh itu menyeretnya ke dalam api ataupun ke dalam air untuk membinasakannya. Sebab itu, jika engkau dapat berbuat sesuatu, tolonglah kami dan kasihanilah kami. jawab Yesus, "Katamu, jika engkau dapat. Tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya." Segera ayah anak itu berteriak. Aku percaya, tolonglah aku yang tidak percaya ini. Ketika Yesus melihat orang banyak makin datang berkerumun, ia menegur roh jahat itu dengan keras. Katanya, "Hai kau roh yang menyebabkan orang menjadi bisu dan tuli. Aku memerintahkan engkau, keluarlah daripada anak ini dan jangan memasukinya lagi." Lalu keluarlah roh itu sambil berteriak dan menggoncang-goncang anak itu dengan hebatnya. Anak itu kelihatannya seperti orang mati, sehingga banyak orang yang berkata, Ia sudah mati. tetapi Yesus memegang tangan anak itu dan membangunkannya. Lalu ia bangkit sendiri. Ketika Yesus sudah di rumah dan murid-muridnya sendirian dengan dia, bertanyalah mereka. Mengapa kami tidak dapat mengusir roh itu? Jawabnya kepada mereka, Jenis ini tidak dapat diusir kecuali dengan berdoa. demikianlah pembacaan Alkitab kita pada pagi hari ini. Terpujilah Kristus, Hosiana. Sobat Teruna, apakah Sobat Teruna sudah mengawali hari dengan berdoa dan menutupnya kembali dalam doa? Doa ternyata memiliki kuasa yang dahsyat jika dilakukan dengan baik dan benar. Akan tetapi, karena kita menyampaikan doa ketika ada perlunya saja, maka jangan salahkan Tuhan jika apa yang kita minta jarang atau bahkan tidak dikabulkan. Hal tersebut salah satunya terjadi karena adanya kemalasan di dalam diri kita. Cerita pada renungan kita pada pagi hari ini memperlihatkan tentang kuasa Yesus dan kelemahan para muridnya. Roh jahat yang diam di dalam diri anak itu menyebabkan si anak buta dan tuli, bahkan mengancam jiwa si anak. Itulah sebabnya si Bapa meminta pertolongan kepada para murid Yesus, karena Yesus tidak berada bersama para muridnya. Ketidakberhasilan para murid dalam menolong anak itu dapat saja dilihat oleh si Bapa sebagai ketidakberhasilan Yesus sebagai sang guru. Hal inilah yang menjadi persoalan.
Kuasa para murid bukanlah kuasa gurunya. Mereka kehilangan kuasa karena ketidakhadiran Yesus. Nah, Sobat Teruna, kemalasan dapat kita lihat sebagai roh jahat di dalam diri kita. Memerangi kemalasan dalam diri kita memang bukanlah pekerjaan yang mudah. Diperlukan ketekunan berdoa dan ketekunan bekerja agar menjadi murid Yesus sebagai orang yang dapat diandalkan. Ingat Sobat Teruna, kemalasan itu ibarat seekor singa yang mengaum-ngaum, siap menerkam kita yang tidak siaga. Karena itu, jangan beri kesempatan bagi roh jahat menguasai diri kita. Mintalah kepada Allah untuk menyertai kehidupan kita. Karena manusia lemah dan tidak berkuasa, maka tidak ada cara lain kecuali meminta campur tangan Allah dalam kehidupan ini. Amin. Sobat Teruna, kita telah menyelesaikan renungan kita pada pagi hari ini. Sebelum kita melakukan kegiatan kita yang lainnya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas semua penyertaan-Mu di sepanjang kami tadi membaca dan merenungkan firman-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah apa yang kami baca, apa yang kami renungkan, bisa menjadi pelita di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Tuhan, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami yang lainnya. Berkati kami, sertai kami, berilah kami kesehatan agar kami mampu untuk melakukan kegiatan kami dengan lebih baik lagi Tuhan Yesus. Itu semua kami lakukan hanya untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja. Tuhan, jaga kami selalu Tuhan Yesus, sertai kami selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa di ibadah besok berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.